Jadi anak iblis ini yang dikatain sama si Gilbert anak iblis ini malah lebih, wah kalau anak iblisnya kayak saya berarti surga itu, neraka itu bagus banget ya, banyak orang kasih makan ya. Kalau anak iblisnya kayak saya. Coba kalau anak Tuhannya kayak Gilbert, wah surga itu rusak banget ya. Kalau anak Tuhan itu seperti Gilbert, anak Allah itu seperti Gilbert, anak iblis seperti saya, kayaknya lebih enak lebih di neraka daripada di surga deh. Ya, kalau anak anak iblisnya kayak saya, suka ngasih makan, anak Allahnya kayak Gilbert. Anda pilih mana? Pilih surga apa pilih neraka? Buahnya neraka kayak saya, buahnya surga kayak Gilbert. Anda pilih mana? Wah ya pilih masuk neraka. Berarti di neraka banyak makanan. Di surga kayak Gilbert, kamu dimanipulasi sama Tuhanmu nanti. Kan begitu kan? Nah, track recordnya jelas ya. Jadi Anda kalau ngeliat Yusuf Kala sekarang dia bawa Taliban. Track recordnya Yusuf Kala itu memang sadis ya. Sadis. Track recordnya Yusuf Kala. Nah, lalu Anda mau apa coba kalau sudah tahu rahasia begini? Anda mau bikin mana? Ini udah pernah kita bahas dulu ya tentang Yusuf Kala tahun kemarin ya. Udah pernah kita bahas. Nah, track record ya Indonesia terhadap PKI ngeri. Dibikin undang-undangnya, dibikin peraturannya, PKI dipersekusi dengan luar biasa. Tetapi bagaimana dengan Islam? Nggak pernah dibuat pelarangan di TI, makanya kurang ajar. Jadi kurang ajar, jadi bangsat begitu. Nista orang Kristen. Yusuf Kala yang manggil. Ya. Nah, terus kalian orang Kristennya diam saja. Ya. Kalian orang Kristennya mau. Malah si Gilbert mendukung Anies Baswedan. Kan geblek kan. Gubernur Biang Kerok. Wah, itu nanti Gilbert yang kudu gantiin itu ya. Gantiin kerugiannya Jakarta itu. Kan gara-gara Gilbert juga kan. Dia yang harus menggantikan kerugian Jakarta. Lihat nanti, jangan nggak percaya saya. Hamba Tuhan yang berani terjun ke politik, membela-bela partai tertentu, ya, sementara partai itu, oh itu risikonya besar sekali, karena dia sedang memanipulasi jemaatnya. Ya, oh tapi kan saya sudah klarifikasi, ya nyatanya kamu mendukung Anies, jelas-jelas Monas lagi buat sengketa, malah kamu dukung, malah buat kamu paskahan. Oh demi kemuliaan Tuhan, gundulmu kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan dirimu sendiri. Nggak ada Tuhan dimuliakan saat itu. Nggak ada. Yang ada dicaci maki. Ya kan, gara-gara kamu. Pak Paul juga, enggak, saya kasih makan. Mana ada pendeta sanggup kasih makan kayak gini, tiap hari kayak kita begini. Nggak ada lah, berat lah. Ya kan, Gilbert aja nggak sanggup kok. Kita yang cuman gerombolan anak setan aja sanggup. Masa yang katanya orang-orang suci, pendeta-pendeta nggak sanggup. Serem. Nah yang begini ini Anda malah bela-belain. Malah dibela-belain yang begini-begini ini. Ya kan serem kan kalau Anda sampai takluk dengan hal yang beginian. Orang-orang Islamnya ya malah dijilat-jilat pantatnya. Serem. Kapan sadarmu ya, hai minoritas? Kapan sadarmu? Ya kan? Anda mau di framing sama Ade Armando sama Denny Siregar, yang benar perjuangannya mereka, Anda semua nggak boleh berjuang. Ya kan? Mereka buser. Makanya kalau ada orang seperti saya, mereka juga takut. Ya kan? Jadi anak iblis ini yang dikatain sama si Gilbert anak iblis ini malah lebih, wah kalau anak iblisnya kayak saya berarti surga itu, neraka itu bagus banget ya, banyak orang kasih makan ya. Kalau anak iblisnya kayak saya. Coba kalau anak Tuhannya kayak Gilbert, wah surga itu rusak banget ya. Kalau anak Tuhan itu seperti Gilbert, anak Allah itu seperti Gilbert, anak iblis seperti saya, kayaknya lebih enak lebih di neraka daripada di surga deh. Ya kalau anak iblisnya kayak saya, suka ngasih makan, anak Allahnya kayak Gilbert. Anda pilih mana? Pilih surga apa pilih neraka? Buahnya neraka kayak saya, buahnya surga kayak Gilbert. Anda pilih mana? Wah ya pilih masuk neraka. Berarti di neraka banyak makanan. Di surga kayak Gilbert, kamu dimanipulasi sama Tuhanmu nanti.
Kan begitu kan. Oke, sebentar. Ini Pak Robert Mawenggang dulu, silakan. Shalom Pak Po, Halo. dan salam damai sejahtera untuk Indonesia dan kawan-kawan semua. Wah, ini topik yang panas ini Pak, karena Panas, ini lagi viral lagi, ini lagi geger ini. Entah mau dibawa kemana bolanya nih. Memang kita harus giring supaya Yusuf Kala itu harus diproses secara hukum, karena ya memang betul Pak. Ya kita pernah juga dalam diskusi bersama bahwa Yusuf Kala ini adalah salah satu pentolan dari HMI di Makassar pada tahun 1967 sampai 69 kira-kira. Dan di zaman itulah banyak sekali kejadian-kejadian yang disebabkan oleh intoleransi, tidak senang dengan orang-orang Tionghoa dan orang Kristen di sana, sehingga ada pembakaran gereja. Cuman pada saat itu ya memang tertutup, belum seperti sekarang dunia informasi yang begitu hebat karena adanya teknologi, khususnya dalam dunia digital. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan. Tetapi kejadian atau sejarah pada zaman di mana dia banyak terlibat di dalam melakukan penindasan ataupun penekanan kepada kelompok yang mereka label sebagai minoritas itu nyata sekali. Dan ya kalau kita juga mungkin pernah mendengar salah satu statement daripada Gus Dur 2008, di mana Gus Dur tahu bahwa Yusuf Kala ini adalah buyut atau cucu daripada Kahar Musakar. Oleh sebab itu yang judul pada hari ini Yusuf Kala dan Kahar Musakar. Kahar Musakar itu adalah pentolan Darul Islam yang memberontak terhadap pemerintah. Jadi beda ya DI dengan Permesta. Permesta itu adalah suatu sejarah sebenarnya untuk menyampaikan pada waktu itu di mana Indonesia dalam keadaan bahaya karena komunis merajalela di dalam pemerintahan. Nah, tapi ya Soekarno tidak mendengarkan, sehinggalah timbul reaksi-reaksi persoalan-persoalan dalam militer, sehingga ada deklarasi Permesta di Makassar pada 2 Maret tahun 1957. Nah, pada waktu itu ya Kahar Musakar tidak banyak untuk bergerak karena dia tahu bangsa pentolan-pentolan militer yang masih nasionalis juga ya, kawan-kawan orang Manado secara khusus, yaitu Om Vence Sumual dan Alex Kawilarang, juga Yofi Waro, Somba dan lain-lain, mereka nasionalis sekali. Cuman pada waktu itu ya Presiden Soekarno banyak memberikan kesempatan-kesempatan juga kepada Partai Komunis. Sehingga itulah terjadi. Dan tuntutan Permesta pada 1957 ini nyatanya yang dikopi oleh mahasiswa kami kapi pada 65, 66. Karena kan jatuhnya Indonesia dengan Gestapo itu pada tahun 65 sebenarnya tenggang waktunya nggak begitu jauh. Tahun 57 dan Permesta berakhir pada tahun 1960. Itu pun Permesta sebenarnya bukan menyerah, tapi dia dikampanyekan oleh Nasution secara khusus pada waktu itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu saya ingat sekali karena ada keluarga saya yang banyak terlibat untuk perjuangan di Permesta. Olehnya kita harus bedakan, Permesta itu adalah perjuangan semesta untuk perbaikan Indonesia, menuntut seperti yang kita sekarang, menuntut keadilan, menuntut ekonomi, adanya pemerataan, dan menuntut adanya kontribusi yang bisa disalurkan juga ke daerah. Jadi tidak seperti yang diperas terus, seperti ya Papua yang kebanyakan hasil mereka alam itu semua dikontrol oleh pusat, sedangkan pengembalian ke daerah tidak ada. Nah, itu sudah dituntut oleh Permesta pada tahun 1957, bahkan sebelumnya karena kopra dan hasil-hasil cengkepala
Kopra itu yang merupakan andalan daripada Sulawesi Utara pada saat itu, semuanya tersalur ke pusat dan kontribusi ke daerah tidak ada, sehingga ya para pentolan-pentolan yang duduk dalam militer pada waktu itu ya merasa ini tidak adil dan tidak benar, tapi mereka bukan melakukan sesuatu untuk melawan pemerintah, tetapi sebenarnya untuk perjuangan supaya pemerintahan Soekarno pada waktu itu awas dengan tindakan-tindakan komunis. Jadi kembali Pak, bahwa komunis memang kita tidak setuju karena mereka itu sangat berbahaya. Tapi yang paling berbahaya lagi adalah khilafah. Karena perbedaannya yaitu kalau komunis masih ada hati nurani untuk tidak memberi makan kotoran manusia kepada lawan yang mereka tidak inginkan. Ya paling-paling ya dibunuh lah. Itu sudah sistem mereka. Tapi kalau khilafah ini memang di luar peradaban manusia, Pak. Jadi anak-anak kecil pun yang seharusnya dididik, mereka ya lacuri dan mereka hamili. Dan ini sudah banyak bukti, cuman karena ya ini banyak sekali ditutup-tutupi, khususnya oleh Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini banyak sekali peran yang harus kita ketahui untuk menghancurkan Indonesia. Dan dia memang sangat licik, menyusup ke pemerintahan, menyusup ke partai, dan menyusup kepada ya sekarang masjid. Sehingga dia melawan untuk di mana ada 198 penelitian mengenai ya masjid dan pesantren yang terlibat di dalam ya mungkin bantuan kepada teroris dan juga mereka yang membangun kekuatan-kekuatan untuk mengusung nanti tahun 2024. Dan di sini fakta berbicara bahwa Yusuf Kalla kan sesungguhnya salah satu pentolan politik yang memang menghendaki supaya Ahok tidak boleh masuk di dalam jajaran pemerintahan. Ini dalam tingkat daerah. Jadi kita melihat bahwa harus ada ketegasan pemerintah, jangan dibiarkan si kakek tua ini seenaknya untuk sekarang dia masih mengontrol karena Anies Baswedan itu adalah salah satu boneka yang dia ingin untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan intoleransi di Indonesia. Jadi sekarang kita sungguh bersyukur Pak, di mana telah banyak informasi-informasi yang melalui daripada live Zoom Pak Polsang dan juga dari beberapa mungkin yang merasa nasional yang sudah secara terbuka kita menyampaikan bagaimana keadaan Indonesia kalau sistem-sistem yang telah dilakukan oleh DI, TII yang semuanya ini berbasis kepada radikal Islam dan mereka yang mencari keuntungan di dalamnya. Jadi memakai, jadi mereka bermain hipokrit, munafik lah Pak. Di pihak lain mereka sepertinya masuk di dalam pemerintahan, tapi sesungguhnya untuk menyusun suatu kekuatan untuk menggulingkan pemerintah. Jadi pemerintah ini harus tegas dan jelas. Mereka menggandeng semua intoleran menjadi wakil presiden. Karena apa? Ya ketakutan dengan mereka. Seharusnya tidak demikian, tapi juga masalah karena ya masing-masing mencari keuntungan dan kesempatan. Dalam ketakutan itu ya mereka juga dipakai dan mereka pakai itu sebagai suatu cara untuk semakin banyak uang yang mereka cetak di dalam pemerintahannya untuk mensupport kelanjutan daripada organisasi ataupun LSM yang mereka buat sebagai saluran aspirasi daripada radikal. Jadi di sini banyak yang sudah melihat bahwa Indonesia tidak akan bisa terus-menerus seperti itu. Banyak yang sudah cerdas dan melihat dengan adanya orang-orang yang seperti Rizik, Munarman, dan sebangsanya memang harus dihilangkan dari Indonesia. Dalam arti kata ya dihilangkan dari hukum itu harus tegas, nggak bisa karena ya seperti ini ya sudah ada pengakuan daripada saksi daripada Munarman bahwa ya dia terlibat di dalam gerakan-gerakan teroris di Indonesia dan semuanya ini atas perintah daripada Rizik. Jadi kalau Rizik tidak dituntut dengan tuntutan hukum di mana dia terlibat sebagai teroris, penggerak, makar, ini
makin mundur hukum kita di Indonesia, dan rakyat banyak sekali yang ingin melihat bahwa orang-orang seperti ini harus dihukum seberat-beratnya karena ingin menggulingkan pemerintahan Indonesia. Dan secara khusus juga seperti Yusuf Kalla dan Amin Ma'ruf, kan sudah jelas-jelas itu mereka Ahok itu berbahaya bagi Indonesia, stabilitas nasional. Ini nonsens semua karena framing supaya jangan ada minoritas yang ikut serta di dalam membangun Indonesia. Jadi mereka sebenarnya yang harus dikenakan tuntutan hukum. Demikian juga si Anwar Abbas yang justru ingin dibubarkan, yaitu Densus 88. Karena ketangkap ada pentolan-pentolan MUI pusat yang menjadi sarang atau penyalur dana dan juga untuk pelatihan-pelatihan daripada teroris. Jadi dia yang ingin membubarkan Densus supaya Densus ini jangan lagi bergerak untuk mencari orang-orang yang ingin menggulingkan Indonesia. Demikian juga Fadlison. Semuanya mereka ini adalah orang-orang yang harus dituntut, jangan dibiarkan saja. Jadi inilah suara-suara rakyat yang kita harus sampaikan supaya pemerintah itu alert, jangan berkompromi dengan intoleran. Dan satu hal lagi, memang kesalahan banyak di kalangan kita juga, Pak. Orang-orang Kristen pengecut melihat ketidakadilan dibiarkan dengan dasar ya kompromilah asal mungkin keamanan mereka sendiri dan keluarga itu bisa terjamin. Ini tidak boleh lagi terjadi karena siapa lagi yang dapat melakukan ini kalau bukan daripada kalangan kita juga. Jadi ini yang mungkin masukan daripada saya, dan kita lebih melihat sesungguhnya sosok dari seorang Yusuf Kalla. Dan mungkin bisa diteliti lagi bahwa ya Gus Dur tidak mungkin tidak ada data untuk menyampaikan bahwa Yusuf Kalla ini adalah buyut daripada Kahar Musakar yang jelas-jelas ingin menggulingkan pemerintahan Indonesia dengan ajaran-ajaran khilafah. Jadi mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih. Iya.